Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, saya ulangi, kalau saya tanya selamat pagi, jawabannya pagi gitu ya. Iya, siap. Selamat pagi Ibu. Pagi. Oke, pada hari ini pagi ini ya kita akan belajar tentang diare. Kita melanjutkan modul kesehatan dan gizi sesi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi yang minggu lalu kita sudah bahas tentang sakit apa saja yang dialami anak-anak. Sekarang kita bahas tentang diare. Apa itu diare? Ada yang tahu? Mencret, Ibu. Mencret. Terus ada lagi yang mau jawab? Tahu. Ya. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya dulu ya, Ibu ya. Jadi kita bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok. Usahakan pilih yang tidak kenal. Ya. Silakan berdiskusi. Saya kasih waktu berapa menit. Setelah itu nanti akan saya tanya. Nah, coba udah diskusinya? Sudah. Udah. Coba saya tanya sekarang ya. Coba kelompok sini ya, Ibu Tati. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak terkena diare? Makan nggak teratur. Makan nggak teratur. Ya. Oke. Terus untuk kelompok sini Bu Nasir. Bagaimana Ibu tahu kalau Ibu terkena diare? Sering buang air besar. Sering buang air Sering besar. ke WC, ya, Sering ke WC. Perut mules. Perut mules. Oke, kelompok sini lagi Ibu Siti. Ibu Siti, apa yang Ibu lakukan jika anak Ibu terkena diare? Bawa ke puskesmas. Bawa ke puskesmas. Ya. Bawa ke puskesmas. Oke. Sekarang Bu Nur. Bu Nur, apa yang terjadi jika diare tidak diobati? Bisa tambah parah. Bisa tambah parah. Kalau nggak diobati tambah parah ya. Oke. Terus sini lagi Bu Sri ya. Bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare? Apa ya? Tadi kan ada yang bilang diare itu karena makannya nggak teratur. Berarti biar mencegah biar nggak diare, Bersih kali. makannya bersih. Ya, Oke. sehat. Nah, tadi sudah ya, sudah sebagian dijawab dan sebagian sudah mendekati benar ya tentang diare. Nanti akan saya jelaskan, ada di film nanti ditayangkan, biar Ibu lebih paham lagi tentang diare itu apa. Terima kasih Ibu ya sudah menjawab tadi, sudah bagus, sudah diskusi dan bisa menjawab dengan bagus. Oke. Terus sebelumnya saya akan ini ya tayangkan dulu, nanti setelah ditayangkan saya juga ada pertanyaan-pertanyaan. Ini nonton Ibu, nonton, ditonton filmnya. Tadinya mau pakai TV ya, tapi karena tadi ada gangguan, jadinya nontonnya di laptop saja. Berarti kan nanti saya tanya lah, saya. Ada Bu Rati, ada Bu Lili. Lili, apa kabar? Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat, Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, Bu, akan mengalami kematian. Ih, serem, Bu. Apa benar, Bu Lili? Iya tuh, Bu. Benar. Padahal, Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus, Bu. Ternyata ada kuman jahat yang
sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain, Bu, selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya, Bu. Waktu itu kan saya ingat, Bu Lidi pernah bilang, kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak, Bu? Iya, Bu. Jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman, Bu. Jadi, Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus. Sudah ya Ibu, sudah intinya sudah didapat. Sudah diperhatikan tadi? Sudah. Nah, coba sekarang saya tanya, apa itu diare? Coba ada yang tahu? Apa itu diare? Diare ya, bukan diare, nanti salah. Diare itu buku harian. Diare, apa itu tadi diare? Buang air besar lebih banyak, sering. Sering ya, 3 kali. buang air besar, sering, bentuknya encer atau cairan, dan dia tuh sehari lebih dari 3 kali. Bahkan kalau balita, anak kecil, bayi itu bisa lebih dari 6 kali. Itu namanya diare, atau bahasa kitanya mencret ya Ibu. Terus kenapa diare berbahaya? Apa tadi? Kenapa diarenya berbahaya? Mengganggu apa ya? Mengganggu pertumbuhan. Mengganggu pertumbuhan. Apa tadi Bu Tati masih ingat? Ya, kalau diare BAB terus menerus, otomatis anak akan kekurangan cairan dan itu bisa menyebabkan lemes atau pingsan, bahkan bisa kalau dehidrasi, kekurangan cairan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, itu intinya yang paling bahaya, Bu ya. iya, bahaya sekali. Masa istilahnya sepertinya kan sepele ya, mencret gitu kan, tapi akibatnya fatal. Terus berikutnya, apa yang harus dilakukan jika anak diare? Tadi apa yang di situ? Kasih oralit. Kasih oralit. Oralit itu bikinnya dari apa, Bu? Bisa bikin sendiri atau harus beli? Air putih apa garam? Iya, air putih. Bikin cairan oralit itu air putih ditambah garam sama gula sedikit. Nah, itu. Kalau kira-kira parah, kalau sudah parah dibawa ke dokter atau puskesmas atau bidang terdekat. Oke, bagaimana mencegah diare? Apa tadi? Bagaimana? Makan bergizi. Terus apa lagi? Bu Sri? Ayo. Apa lagi? Porsinya yang benar. Porsinya yang benar. Terus apa tadi? Yang kalau sebelum makan Harus bersih. cuci tangan dengan sabun. Terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga. Sebelum makan makanannya juga harus dicuci. Oke, kita biar semangat ya, kita tepuk semangat dulu. Siap. Kayak biasanya ya, Ibu yuk. Ikuti saya, takutnya ada yang lupa. Tepuk semangat. Plok plok plok. Hu hu. Plok plok plok. Ha ha. Plok plok plok. Hu ha. Ayo, ulangi. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Saya jelaskan ini tentang diare, ada di klip cat ini, perhatikan. Ini tulisannya besar ya Bu ya, bisa dilihat. Oke, tadi ya mengulang tadi, diare adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Tadi ya sudah ada di video bahwa sehari itu lebih dari 3 kali dan bahkan bisa lebih. Jangankan ini ya, apa namanya, sehari, kadang dalam waktu berapa jam aja bisa berkali-kali. Kalau anak kecil itu lebih dari 6 kali. Terus teruskan ASI dan MPASI ketika anak diare. Berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Jadi kalau menanganinya, kalau anak kecil masih menyusui, kasih ASI terus, ASI dan makanan pendamping ASI lainnya. Terus kalau ini ya, pengobatinya paling sederhana di rumah yaitu dengan oralit tadi ya, buat cairan oralit, air dikasih gula dan garam sedikit.
terus ditambah tablet zinc. Apa itu tablet zinc? Seperti ini bentuknya nih, kayak kapsul. Ini gunanya untuk menambah cairan juga, menambah mineral. Karena kalau kita sering buang air besar, itu kan cairan dari tubuh kita kan terkuras ya, keluar lewat BAB itu tadi yang berupa cairan. Jadi takut biar tidak kekurangan cairan, minum tablet zinc ini. Terus kalau memang parah, segera bawa ke fasilitas kesehatan dan atau ke dokter. Fasilitas kesehatan bisa bidan, puskesmas, dokter atau klinik. Cara mencegah diare dengan memperhatikan gizi anak. Nah, gizi anak makanannya harus vitamin, mineral, karbohidrat semua cukup. Menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Menjaga piring, sendok makan ya, nyucinya harus yang benar, pakai pembersih piring, jangan diguyur air aja, nanti masih banyak kumannya. Minum air yang sudah dimasak hingga mendidih. Jadi air yang akan kita minum harus kita masak dulu sampai mendidih. Gitu. Jangan air mentah diminum karena itu akan banyak bakteri-bakteri dalam air dan bisa menyebabkan encer atau diare. Serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke, yang penting ini ya, menjaga kebersihan diri dengan mandi, cuci tangan dengan sabun tadi ya. Terus menjaga lingkungan, tempat tidur, tempat makan, tempat kita tinggal harus kita bersihkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada Ibu. Ya, sudah paham ya? Paham, Oke, Ibu. terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah, diperhatikan dan ingat, jika anak kita diare jangan disepelekan. Sepertinya sepele, tapi ini justru yang mengakibatkan akibatnya sangat berbahaya. Oke, saya akhiri sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya tentang kecacingan dan malaria, pembahasan berikutnya ya. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.